Oh, ini udah ya. Jadi terjadi pergeseran ini, Mas. Terjadi pergeseran kepemilikan saham yang kemudian saham mayoritasnya dimiliki oleh putra presiden itu. Iya. Dan itu yang kemudian membuat kita, ya, saya terutama kemudian mempertanyakan, ini kan sesuatu yang aneh, dan itu keganjilan menurut saya. Iya. Yang kemudian menjadi lebih aneh lagi misalnya, ternyata kemudian ada suntikan dana ya dari satu perusahaan Ventura terhadap perusahaan ini. Yang perusahaan ini kemudian dipakai ya, dalam analisis saya itu dipakai untuk membeli saham itu. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan Ventura itu yang memberikan bantuan untuk ke startup itu kan bertujuan untuk mengembangkan bisnis. Iya. Nah, kalau dipakai untuk beli saham dan bisnisnya sekarang mulai rontok beberapa, kan jadi aneh gitu. Dan ternyata memang perusahaan Ventura yang memberikan suntikan dana ini tidak terdaftar di OJK kan. Oh, oke. Itu juga persoalan menurut saya. Dan lain-lain, sehingga kami melihat juga ini selain nepotisme ya, KKN ya juga ada semacam dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, kan tempat transit uang aja di situ. Memungkinkan kan kita baca sebagai satu TPPU sebetulnya untuk menghindari pajak dan lain-lain. Saya kira PPATK mestinya bisa diperintahkan oleh KPK untuk menelusuri persoalan ini sebetulnya. Kalau KPK mau kan. Jadi kalau saya suruh menelusuri kan nggak mungkin, saya tidak punya otoritas untuk itu. Jadi analisis saya mengarah ke sana, sehingga kami membuat satu kesimpulan bahwa ada dugaan kuat. Ini juga ada tindak pidana pencucian uang. Nah, hal lainnya yang terkait dengan upaya saya ke KPK itu adalah terkait dengan korupsi. Kan korupsi itu bukan hanya mengeruk atau mengambil uang APBN kan, tapi juga dalam bentuk gratifikasi, dalam bentuk mungkin juga pemberian saham atau suap menyuap atau pemberian jabatan tertentu. Itu bisa bagian dari korupsi. Menurut undang-undang korupsi kan banyak tuh yang disebut dengan tindakan korupsi itu. Tidak hanya mengambil uang negara untuk memperkaya diri dan keluarganya, tapi suap kemudian gratifikasi dan lain-lain juga bagian dari korupsi. Nah, kami melihatnya, atau saya melihatnya, karena saya bersama kuasa hukum waktu itu ya, itu adalah bagian dari praktek korupsi. Lalu di mana letak nepotismenya misalnya? Letak nepotismenya adalah ketika transaksi suntikan dana terjadi, kalau nggak salah jeda waktunya hanya 10 hari ya, kurang lebih. 2 kali suntikan ya? Ya, itu kemudian ayah dari AP yang perusahaannya dialihkan sahamnya kepada anak presiden itu, atau apakah dibeli apa dialihkan, kita kan perlu dicek gitu ya. Ternyata kemudian diangkat menjadi duta besar. Sang managing direktur perusahaan besar ini menjadi duta besar. Nah, ini kan menjadi duta besar bukan dari diplomat karir, tapi dari perusahaan ya, yang kemudian menjadi duta besar di kelas level atas itu, Korea Selatan tuh selevel dengan Jepang, dan di bawah Amerika sedikit saja itu. Jadi saya melihatnya bahwa itu juga bagian dari bisa dianalisis sebagai gratifikasi, ya, sebagai hadiah yang dalam logika analisis kami itu hadiah karena kebaikan melalui perusahaan Ventura yang menyuntikkan dana ke perusahaan anak putra presiden ini. Maka dugaannya kami adalah bahwa itu adalah ada praktek korupsi di dalamnya, ada praktek kolusi di dalamnya karena ada kong kali kong di situ, lalu ada nepotisme di dalamnya karena pengangkatan duta besar karena ada hubungan interaksi yang intensif anak-anak mereka. Nah, itu KKN. Berarti korupsi dalam konteks TPPU-nya apa ya? Korupsi dalam konteks TPPU kan kejahatan.
korupsi dalam konteks gratifikasi. Oke. Termasuk ya tadi ada semacam apa ya, abuse of power. Jadi sang anak ini memanfaatkan pengaruh presidennya untuk menampung suntikan-suntikan dana itu. Oke. Itu bagian dari korupsi politik. Korupsi politik. Itu korupsi politik. Abuse of power. Iya, termasuk pemberian gratifikasi jabatan terhadap seseorang yang bukan diplomat karir. Itu korupsi. Ya kan? Maka kemudian kami juga melihat kalau suntikan dananya kemudian bertubi-tubi, sebenarnya bisa dicek nih. PPATK ngecek, orang pajak ngecek. Kalau tidak ditemukan proses pajak yang benar dan seterusnya, kami menduga bahwa kan karena ada bukti-bukti empirik yang begitu kan, data-data itu yang membuat munculnya dugaan gitu. Kalau nggak ada data nggak mungkin kita menduga. Karena data-data itu, maka kemudian kami menduga bahwa ini bisa masuk kategori tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi ada KKN, ada TPPU, itu yang kami duga kuat. Nah, ya kami di KPK, ketika di KPK sebenarnya saya dengan kuasa hukum itu nggak menyangka juga akan menjadi berita yang viral. Saya kira media nggak ada berani gitu, ya, untuk memuat itu pada waktu itu. Tapi begitu kami keluar dari KPK itu ada jurnalis yang kenal gitu, ngapain? Gitu. Ya laporin apa nih gitu. Begitu saya sebutkan namanya jadi ramai. Jadi tapi setelah itu kita dipanggil lagi sebenarnya di KPK. Berapa kali Pak sejak pelaporan? Setelah itu sekali. Panggil yang cukup lama lah, 2 jam lebih, kurang lebih. Ya ditanya-tanya semua data itu ya kita tunjukin lah semua. Cuman memang ada pertanyaan sensitif Pak. Contohnya Pak? Kalau dipelajari begini Pak, ujung-ujungnya nih ya kurang lebih pernyataan begini ya dari yang bertanya di KPK itu. Apakah levelnya penyidik atau saya kira nanti bisa dikonfirmasi ulang ke KPK. Ada pernyataan kira-kira ya kalau ini dilanjutkan sebetulnya bisa membuat KPK harus memanggil presiden. Menarik. Kira-kira gitu. Ya kami sih melihatnya ya kalau itu harus dilakukan, lakukan saja. Oke. Terus muncullah diskusi itu yang kemudian muncul kalimat tapi kan KPK undang-undang sudah direvisi sejak 2019 itu. Di mana KPK sudah menjadi eksekutif di bawah kendali presiden. Jadi sesuatu yang nggak mungkin kalau kami KPK manggil presiden. Ya kalau analisnya begitu, sebetulnya bisa-bisa saja kan panggil kalau KPK berani. Kalau KPK enggak ya berarti nggak berani. Ya, gitu aja kita simpulannya, ya kan? Kalau KPK nggak melakukan itu berarti KPK nggak berani, atau KPK taat asas hukum formal gitu, bahwa memang posisi KPK itu di bawah kendali presiden. Itu yang membuat kasus itu sebetulnya berhenti menguap. Alasannya sumir kan, mereka bilang sumir karena nggak ada pejabat negara di situ. Gitu. Saya bilang itu ada pejabat negara namanya. Presiden itu pejabat negara, anak-anaknya itu anak-anak pejabat negara. Duta besar itu bukan pejabat negara, pejabat negara. Waktu anaknya di Solo juga menjadi wali kota, dia menjadi komisaris utama perusahaan. Jadi artinya pejabat negara juga. Ya sekarang sudah menjadi calon wakil presidennya Prabowo ya. Jadi ini luar biasa ini. Keluarga ini luar biasa. Diam-diam itu hasrat berkuasanya itu luar biasa.
Nah, mengapa mereka ngotot sampai terus ingin berkuasa? Sampai anak-anak ini apa berdiri dulu nih? Ada azan ya? Iya Pak, boleh Pak. Nah, ini terakhir perlu nih saya sampaikan. Iya. Oh, kenapa mereka ngotot ya berkuasa ya? Iya. Jadi sebetulnya mengapa Jokowi ini terus ingin berkuasa dan melimpahkan kekuasaannya kepada anak-anaknya? Itu kan pasti ada motif, Mas. Pasti ada tujuan. Iya. Orang biasa seperti itu dalam studi-studi politik itu ada beberapa faktor, ya. Pertama, karena takut di periodenya dibongkar pelanggaran-pelanggaran hukumnya, kasus-kasusnya yang merugikan rakyat dan macam-macam. Yang kedua, mengapa terus ingin berkuasa? Karena mereka menikmati kekuasaan itu sebagai cara untuk memperkaya. Kan sebelum mereka masuk dalam area kekuasaan, seberapa sih kekayaan mereka? Kan itu. Ini penikmat, menikmati kekuasaan itu. Dan parah kan? Jadi bertahan untuk menikmati kekuasaan, lalu bertahan untuk menutupi persoalan-persoalan yang diwariskan oleh rezim ini. Yang banyak persoalan yang luar biasa. Ya itu mengapa mereka berkuasa terus. Karena ya cara-cara seperti yang mereka lakukan yang saya sebut tadi pengabaian terhadap kepatutan publik. Oke. Jadi kalau logika moralitas dan etik politiknya hidup di hati mereka, mestinya Gibran tuh nggak mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden. Pertama, di situ ada ketidakpatutan publik karena dinasti politik. Dan produk hukum MK ada konflik of interest. Gibran dan Jokowi mesti melarang Gibran dong. Dan Gibran mesti nggak mau dong. Iya. Kan itu soal kepatutan publik. Yang kedua, Gibran pernah saya laporkan. Betapapun laporan itu masih ada di KPK yang suatu waktu bisa diungkap. Dan saya tidak salah dalam posisi ini. Buktinya saya masih merdeka kan. Karena yang saya lakukan adalah dugaan. Dan dugaan itu dalam logika hukum, bukan dugaan dalam arti asumsi awam ya. Kalau awam kan orang, wah duga-duga lo gitu kan. Iya. Kalau dugaan dalam konteks hukum itu adalah dugaan yang berdasarkan argumen-argumen hukum yang kita bangun begitu. Jadi secara moral mestinya juga Gibran tidak mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden. Tapi ini diabaikan semua. Jadi ini pengabaian dan maka saya sebut ini demoralisasi politik. Oke. Yang berbahaya bagi generasi masa depan dan merusak konsolidasi demokrasi. Oke. Pak, ini terakhir ya Pak, sekedar penekanan dan penegasan untuk kasus KKN yang di KPK kemarin Pak. Kira-kira yang janggal dan yang Bapak ingin sampaikan lagi apa Pak? Sebetulnya KPK kalau mau menjalankan itu, melanjutkan proses itu, KPK bisa melakukan proses pemanggilan kan, terhadap orang-orang yang saya sebutkan di dalam laporan itu. Presiden sudah mantan duta besar sekarang ya, karena sudah menjadi Watimpres kan, makin dekat sama istana sekarang. Jadi presiden dipanggil KPK, kemudian anaknya mantan duta besar itu dipanggil, lalu anaknya mantan duta besar dipanggil, Gibran dipanggil, Kaisang dipanggil, baru clear di situ. Kan itu, tapi itu kan tidak dilakukan dengan alasan setelah revisi undang-undang KPK ya. Jadi saya akhirnya merenung, republik ini rusak Mas. Tidak seperti konsep republik yang dulu didirikan oleh para founding father bangsanya. Udah nggak lagi melayani publik, tapi melayani penguasa dan melayani oligarki. Jadi konsep republik kan res publica kan, melayani publik toh, melayani publik. Oke. Sementara itu Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya.